Shalom, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah, teman-teman, pagi ini kita akan ibadah kembali. Nah, silakan teman-teman untuk duduk yang manis. Kita akan awali ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Sebelum berdoa, teman-teman, mari kita memujikan Tuhan kemurahan-Mu. Yang sudah bisa menyanyi yang keras, yang belum bisa belajar ya teman-teman. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, kita akan memuji Tuhan. Nah, teman-teman, masih bisa ya memuji Tuhan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Senang nggak kalau Tuhan Yesus ada di rumah? Wah, senang sekali ya. Nah, kita akan pujikan lagu itu. Silakan untuk berdiri. When Jesus in the family, happy happy home. Bisa ya? Kita pujikan bersama-sama. Persembahannya boleh disimpan
nanti waktu masuk boleh dibawa ke sekolah, atau teman-teman waktu ibadah di gereja boleh dititipkan di gereja. Nah teman-teman, setelah persembahan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan siapa teman-teman? Iya, Bunda Bella. Terus waktu minggu kemarin ceritanya tentang apa? Wah teman-teman hebat. Iya, tentang Ishak ya. Nah kemarin ditanya sama Bunda Bella, siapa nama istrinya? Teman-teman hebat semua bisa menjawab dengan benar. Siapa? Oh iya, Ibu Rika. Nah terus ceritanya gimana ya? Nah kita dengarkan lagi ya, dan kita lihat ceritanya Bunda Bella selanjutnya. Nah teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan memuji Tuhan Yesusku yang baik. Teman-teman silakan duduk yang manis ya. Kita pujikan sekali lagi. Yesusku yang baik, ku mau dengarkan firman-Mu. Yesusku yang baik, urapilah silakan Bunda Bella. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu.
Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku. maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah." Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara
suara Yakub. Kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Nah, sudah mendengarkan ya teman-teman tentang cerita di minggu ini, di ibadah kali ini, tentang anak Ishak, yaitu Esau yang pertama, kakaknya, dan Yakub. Wah, banyak sekali hal yang bisa kita dapat di hari ini ya. Yang pertama, dari Esau. Esau apa, teman-teman? Iya, dia memandang rendah hak kesulungannya. Dia anak yang pertama, itu berarti anak sulung ya. Yang jadi kakak itu berarti anak yang pertama itu anak sulung. Nah, ketika diminta oleh Yakub hak kesulungannya demi semangkuk sup kacang merah, dia memberikannya. Wah, padahal itu sudah diberikan Tuhan kepada Esau, tetapi dia memandang rendah, diberikan kepada Yakub. Jadi maksudnya di sini seperti ini contohnya lagi ya, teman-teman mempunyai kemampuan dari Tuhan untuk seumpamanya pintar berhitung. Nah, teman-teman menyepelekan kepintaran teman-teman itu. Ketika teman-teman diberi tugas oleh bunda tentang berhitung, aku sudah bisa, aku sudah pintar, jadi tidak usah lagi aku mengerjakannya. Wah, itu menyepelekan ya, tidak memanfaatkan, tidak menggunakan dengan baik
kepintarannya yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi apapun yang diberikan Tuhan kepada teman-teman dimanfaatkan, dijaga baik-baik ya, supaya menjadi berkat untuk orang lain juga. Nah, kalau Yakub, waduh, Yakub ini juga menurut untuk apa? Berbohong, karena ibunya berkata supaya menjadi seperti Esau kakaknya. Yakub mau, meskipun pertamanya ragu, dia mau akhirnya. Wah, dia berdosa ya teman-teman. Yang pertama, meminta hak kesulungan Esau, lalu mengambil berkat yang diberikan harusnya kepada Esau, berbohong dengan menggunakan kulit domba, ditaruh di leher, ditaruh di tangan, supaya waktu diraba oleh bapaknya yang sudah tidak bisa melihat, yang matanya sudah kabur, supaya seperti Esau. Itu sudah berbohong ya teman-teman, jadi tidak boleh seperti itu. Nah, terus harusnya orang tua juga mengasihi semua anaknya, tidak pilih-pilih. Tidak ayahnya seperti Ishak sayangnya kepada Esau, lalu ibunya sayangnya kepada Yakub. Wah, harusnya satu keluarga itu saling mengasihi, tidak pilih-pilih. Begitu juga ke teman-teman yang lain. Kalau punya teman gak boleh pilih-pilih ya, jadi harus saling mengasihi. Nah, teman-teman ingat-ingat, hal yang baik harus ditiru, tapi hal yang buruk no ya, tidak boleh ditiru, ditinggalkan. Tidak boleh berbohong, harus jujur ya. Dan kalau sudah diberikan sesuatu oleh Tuhan Yesus, harus dijaga, dimanfaatkan dengan baik, digunakan dengan baik dan dikembangkan ya, seperti itu. Baik, ingat-ingat ceritanya tentang Esau dan Yakub. Nah, anak-anak Ishak ya itu. Baik, kita akan berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu di hari ini. Kami boleh mendengar, melihat cerita tentang anak-anak Ishak, yaitu Esau dan juga Yakub. Kami mau meniru yang baik Tuhan, kami tidak mau berdosa, kami tidak mau menjadi anak Tuhan yang suka berbohong. Kami mau mengasihi antara satu dengan yang lainnya, mengasihi orang tua, mengasihi saudara kami dan juga teman-teman kami, bunda-bunda kami. Kami juga mau menjaga, bersyukur atas semua yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau memanfaatkannya dengan baik Tuhan. Kami tidak mau memandang rendah apa yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang pintar, anak-anak yang menurut pada Tuhan, orang tua dan juga bunda-bunda, mengasihi teman-teman kami. Kami bersyukur kami boleh seminggu 2 kali untuk ke sekolah, untuk belajar bersama-sama di sekolah. Berkati Tuhan supaya corona cepat hilang sehingga kami boleh setiap hari untuk pergi ke sekolah. Berkati untuk bunda-bunda kami yang terus menolong kami di dalam belajar. Berkati orang tua kami yang membimbing kami juga di rumah. Berkati teman-teman kami, berikan kesehatan untuk kami Tuhan. Berkati juga untuk sekolah Emmaus supaya semakin berkembang, semakin maju. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Wonosari. Tuhan juga berkati untuk gereja ini menjadi berkat untuk di sekitarnya dan juga banyak orang yang percaya kepada Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon ampun atas setiap dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman sudah melihat dan mendengarkan firman Tuhan hari ini dari Bunda Bella. Nah, diingat-ingat ya, minggu depan pasti ada kelanjutannya. Nah, teman-teman, hari ini ibadah kita sudah selesai. Nah, kita tutup dalam doa. Teman-teman, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan untuk anak-anak, kiranya Tuhan terus memberkati anak-anak dimanapun anak-anak berada. Tuhan terus memberikan kesehatan, kepandaian, nurut dengan orang tua juga serta bersekolah dengan baik. Mohon ampun ya Tuhan untuk setiap dosa-dosa dan kenakalan kami. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan syukur. Haleluya.